Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Masih melanjutkan tafsir surah Al-Falaq. Jadi kemarin telah diceritakan bahwasannya sebab turunnya surah Al-Falaq ini adalah karena Nabi SAW beliau ini disihir oleh tukang sihir yang namanya adalah Labid bin A'sam. Nah, Labid bin A'sam ini adalah kana halifan fi Bani Zurek. Labid bin A'sam ini adalah sekutunya Bani Zurek. Wa kana sahiran, dan dia ini adalah tukang sihir. Jadi para tokoh Yahudi itu sebenarnya mereka sudah berusaha mencoba untuk menyihir Nabi. Tetapi sihir mereka itu enggak berpengaruh kepada Nabi. Akhirnya mereka datang kepada Labid bin A'sam untuk supaya Labid tadi menyihir Nabi. Kenapa? Karena Labid bin A'sam ini adalah paling topnya tukang sihir ketika itu dan di antara mereka. Paling topnya adalah Labid bin A'sam. Nah, singkat cerita, Labid ini setuju dengan ajakan tokoh-tokoh Yahudi tadi untuk menyihir Nabi dengan upah 3 dinar. Fa'ata gulaman, kemudian Labid bin A'sam ini mendatangi gulaman, seorang pemuda Yahudi. Kana yakhtimun nabiyya, yang adalah kerjaannya gulaman Yahudian tadi itu adalah melayani Nabi. Falam yazal bihi, dan terus menerus gulam tadi melayani Nabi hatta akhda, sehingga dia mengambil masyatata ra'sin Nabi SAW, rontokan rambut kepala Nabi, wa iddata asnanin min mishtihi, dan beberapa gigi-gigi sisirnya Nabi. Wa atahu, dan memberikannya lahu kepada Labid bin A'sam. Fasaharahu, kemudian Labid bin A'sam tadi menyihir Nabi biha, dengan rontokan rambut Nabi dan beberapa gigi sisir Nabi tadi. Wa kana min jumlatis sihri, dan di antara sihirnya Labid itu adalah suratun min syam'in ala surati Rasulillah, yaitu patung yang terbuat dari syam'in, yaitu lilin, ala surati Rasulullah, atas bentuknya Rasulullah. Wa qad ja'alu, dan mereka telah menjadikan fitil kasurah, pada surahnya Rasulullah tadi, ibratan, yaitu jarum, maghruzatan, yang ditusukkan. Ihda asyrota, yang jumlahnya adalah 11. Wa watrin, dan tali water ini adalah tali busur panah. Fihi, yang ada pada tali busur panah tadi itu ihda asyrata uqdatan, ada 11 ikatan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama qara'a ayatan, setiap kali Nabi membaca satu ayat daripada Qul a'udzu birabbil falaq, in halat uqdatun, maka terlepaslah satu ikatan. Wa kullama nuzi'a ibratun, dan setiap kali nuzi'a tercabut apa ibratun, jarum, wujidalaha alamun, didapatilah baginya alamun, rasa sakit, fi badanihi, pada badannya Nabi. Thumma yajidu ba'daha rohatan, kemudian Nabi mendapati setelah itu rohatan, kesegaran. Wa kanat muddatu sihrihi, dan adalah masa sihirnya Nabi, masa Nabi terkena sihir itu adalah arba'ina yauman, 40 hari. Wakil, dan ada yang mengatakan sitatu ashhur, 6 bulan. Wakil, dan ada yang mengatakan aman, yaitu 1 tahun. Qala Ibnu Hajar mengatakan wahwal mu'tamad, setahun ini adalah pendapat yang mu'tamad. In kulta, jika kamu mengatakan kaifa yu'athiru as-sihru fihi, bagaimana bisa sihir berpengaruh fihi pada Nabi?
Ma'annahu ma'sumun, bersama Nabi SAW itu terjaga bin nasi, dengan redaksi, dengan teks wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu minan nas, dari manusia. Maka ujiba, maka dijawab bi annal ma'suma minhu, dengan bahwasannya dijaganya Nabi itu adalah ma ada li khoblin fi aklihi, yaitu sesuatu yang mendatangkan kerusakan pada akalnya Nabi. Auli dia syar'ihi, atau tersia-sianya syariat Nabi. Auli mautihi, atau sesuatu yang mendatangkan kepada kematian Nabi. Jadi kata beliau, jika ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi bisa terpengaruh dengan sihir? Padahal Allah telah berjanji akan menjaga Nabi. Maka pertanyaan itu dijawab. Yang pertama yang dijaga dari Nabi itu adalah kerusakan akalnya Nabi. Kemudian yang kedua adalah syariatnya Nabi. Kemudian yang dijaga adalah nyawanya Nabi. Wa amma ma'ada dzalika, adapun apa-apa yang selain itu, fahuwa minal a'radil basyariyah al-jaizah fi haqqihi, yaitu adapun yang selain itu, selain terjaga akalnya Nabi, tersia-siakannya syariat Nabi, dan sesuatu yang mendatangkan kepada Nabi, itu semua selain itu adalah minal a'radil basyariyah al-jaizah fi haqqihi, yaitu sifat-sifat kemanusiaan fi haqqihi, pada haknya Nabi. Kama anna jarhahu, sebagaimana lukanya Nabi, wa kasra rubaiyatihi, dan pecahnya gigi gerahamnya Nabi. La yaqdahu, itu tidak membuat cacat fi ismatihi, di dalam kemaksuman Nabi. Jadi kalau yang datang kepada Nabi itu adalah sifat-sifat kemanusiaan, seperti Nabi merasakan sakit, kemudian Nabi merasakan capek, lapar, dan seterusnya, dan seperti Nabi terluka di dalam peperangan misalnya, kemudian pecahnya gigi geramnya Nabi. Nah, ini semua nggak masalah, ini boleh menimpa Nabi, karena selama itu bukan penyakit parah, itu boleh menimpa Nabi. Kemudian wa angkara ba'dul mubtadi'ah, dan telah mengingkari ba'dul mubtadi'ah, sebagian pelaku bid'ah mengingkari hadits sihri, yaitu hadis yang membicarakan tentang Nabi tersihir. Jadi sebagian mubtadi'ah pelaku bid'ah itu mengingkari hadis tentang disihirnya Nabi. Zaimin, mereka menduga annahu yahuttu mansiban nubuwah, bahasanya sihir itu bisa menurunkan kedudukan kenabian. Sihir itu bisa menjatuhkan kedudukan kenabian. Wa yusyakkiku fiha, dan bisa membuat keraguan-keraguan di dalam kenabian. Wa ma adda lidzalika fahuwa batilun, dan apa-apa yang datang untuk yang demikian itu adalah batil. Wa za'amu, dan mereka menduga anna aidan anna tajwiz sihri alal anbiya, bahwasanya bolehnya sihir mengenai para nabi itu yu'addi li adami thiqah, itu bisa mendatangkan kepada tidak dipercayanya bima, dengan sesuatu, atau bihi minasyara'i, dari apa-apa yang mereka bawa daripada syariat-syariat. Karena yuhtamalu, dimungkinkan, ayu khayyala ilaihi, dihayalkan kepada Nabi, ayyara Jibril, Nabi melihat Jibril, yukallimuhu, berbincang-bincang dengannya, walaysa huwa, padahal itu bukan Jibril. Thumma hadza kulluhu mardudun, kemudian kata beliau, ini semua ditolak. Kenapa? Liqiyamid dalil, karena tetapnya dalil, ala thubuti sihri, atas tetapnya sihir, bi ijma'i sahabah, dengan kesepakatan para sahabat, wa ismatihi, dan terjaganya Nabi SAW, wa jamil anbiya, dan terjaganya seluruh para nabi, wa sidqihim, dan benarnya mereka, fima yuballighunahu anillah, pada sesuatu yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amma ma kana muta'alliqan bi umuri dunya, dan adapun apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, fahum kasairil bashar, adapun para nabi itu seperti seluruh manusia yang lainnya. Tak tarihim al-a'rad, mengenai mereka para nabi al-a'rad yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Kasihati seperti sehat, wasaqami sakit, wan naumi tidur, wal yaqdhati terjaga, wa ta'allumi merasakan sakit bisihri dengan sebab sihir, wa nahwi dzalika dan seumpama itu semua. Wa amma ma warada fi qissati sihri, dan adapun apa-apa yang datang di dalam kisah sihir, ma'annahu bersama bahasa Nabi, kana yukhayyalu adalah Nabi itu dikhayalkan, kana yukhayyalu ilaihi bahasanya dihayalkan kepada Nabi, annahu bahasanya Nabi ya'ti ahlahu, Nabi mendatangi istri beliau, walam ya'tihi tetapi Nabi ternyata enggak mendatanginya. Fa maknahu adapun maknanya adalah annahu bahasanya yuzhar lahu ditampakkan lahu bagi Nabi min nasyatihi dari semangatnya Nabi, wasabiki adatihi dan terdahulunya kebiasaan Nabi, ditampakkan kepada Nabi adatuhu al-iqtidaru yaitu kemampuan alal wat'i atas jima. Jadi apa-apa yang datang dalam kisah sihir bersama Nabi itu dihayalkan Nabi mendatang istrinya, itu maknanya adalah ditampakkan kepada Nabi dari semangatnya Nabi dan terdahulunya kebiasaan Nabi ditampakkan kepada beliau al-iqtidar alal wat'i yaitu kemampuan atas menjima istrinya. Fa'idha dana maka ketika Nabi telah dekat dari minal mar'ah daripada istrinya, fataro Nabi kendor andalika dari melakukan jima tadi. Kama huwa sya'nul ma'hud sebagaimana yang demikian itu terjadi pada orang yang ma'hud, yaitu ma'hud ini orang yang terikat. Wa tasmiyatul amil marbut, dan adapun dinamainya tahun itu dengan tahun terikat itu 5 karena hadis waroda yang telah datang annahu bahasanya Nabi itu hubisa an Aisyata sanatan, bahasanya Nabi itu dibuat tercegah an Aisyata daripada Aisyah sanatan selama 1 tahun. Wa an Ibni Abbas dan daripada Ibnu Abbas annahu maradun bahasanya Nabi itu sakit, wa hubisa dan dibuat tercegah anin nisa daripada istri-istri Nabi, wa ta'am dan dicegah daripada makan, wa syarab dan daripada minum. Fa fi dzalika maka di dalam yang demikian itu dalilun ada dalil ala atas an-sihra bahasanya sihir innama tasallata hanya saja sihir itu menguasai ala dhahiri jasadihi atas zahirnya jasadnya Nabi, la ala aklihi tidak menguasai atas akalnya Nabi. Thumma alam kemudian ketahuilah anna madhhab ahli sunnah bahasanya madhabnya ahli sunnah anna sihra bahasanya sihir itu hakun itu hak, walahu dan bagi sihir itu hakikatun memiliki hakikat nyata. Sihir itu adalah hak dan nyata, wa yakunu bil qauli wal fi'li, dan sihir itu bisa terjadi dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa min jumlati anwa'ihi dan diantara jumlah daripada macam-macamnya sihir itu adalah as-saimiyah yaitu saimiyah. Yang dimaksud dengan saimiyah itu adalah wahiyah hiyalun sinaiyah yaitu tipuan atau trik-trik buatan. Hiyalun sinaiyah yaitu trik-trik buatan. Yutawassalu ilaiha bil iktisab yang bisa digapai trik-trik sinaiyah tadi itu bisa digapai bil iktisab dengan diusahakan. Ghairu annaha hanya saja annaha yaitu hiyal sinaiyah tadi itu lidiqqatiha karena akuratnya karena detailnya yaitu trik-trik buatan tadi la yatawassalu ilaiha illa ahadun nas tidak bisa sampai kepadanya tidak bisa melakukan hal itu illa ahadun nas kecuali sedikit dari manusia. Wa madatuhu dan adapun materinya sihir itu mau al-wukuf itu terhenti ala khawasil asya atas benda-benda yang khusus, wal ilmi dan atas pengetahuan biwujuhi tarkibiha yaitu dengan pengetahuan dengan sisi-sisi penyusunan
wa auqatiha dan pada waktu-waktu yang tepat. Wa aktsaruha dan adapun kebanyakan trik-trik buatan tadi, kebanyakannya adalah takhayyulat yaitu imajinasi-imajinasi, yaitu hayalan-hayalan. Faya'dhumu sehingga menjadi besar inda man la ya'rifu dzalika di sisi orang yang tidak mengetahui hal itu. Wal haq dan yang benar annahu bahasanya sihir itu min asbabil adiyah yaitu termasuk daripada sebab-sebab yang biasa allati tujadul asya yang didapati sesuatu-sesuatu tadi indaha di sisinya labiha tidak dengannya. Fayu'athiru sehingga sihir tadi bisa mempengaruhi, bisa berpengaruh atau memberikan pengaruh fil qulub di dalam hati-hati kal hubi seperti rasa cinta wal bukti benci wa ilqail khair wasyarr dan menyampaikan kebaikan dan keburukan wa fil abdan dan pada badan-badan itu bil alami wasaqomi dengan rasa sakit dan sakit. Amma qalbul jamadi hayawanan adapun merubah benda mati menjadi hewan waksu dan sebaliknya benda hewan menjadi benda mati fabatilun itu adalah batil la yutasawwar itu enggak tergambar. It lau qadara sahiru ala hadha karena kalau seorang penyihir itu mampu melakukan hal itu la qadara niscaya tukang sihir tadi akan mampu ayarud dan nafsahu menolak dirinya atau mengembalikan dirinya ila syab menjadi muda lagi ba'dal harami setelah tua. Wa ayamna nafsahu dan sihir tadi tukang sihir tadi bisa mencegah dirinya minal maut daripada kematian. Dan itu enggak mungkin. Wa huwa haram dan sihir itu hukumnya adalah haram. Illam yakun jika tidak adanya sihir tadi bima dengan sesuatu yu'adzim bihi ghairallah yaitu dengan sesuatu yang mengagungkan dengannya selain Allah. Au ya'taqida ta'thirahu binafsihi atau meyakini pengaruhnya sihir dengan sendirinya. Wa illa kalau tidak fahuwa kufrun. Maka yang demikian itu adalah orang tadi itu kafir. Intinya sihir itu bisa mengenai para nabi tetapi hanya mengenai zahir jasadnya nabi saja. Adapun batinnya syariatnya itu enggak bisa diganggu dan kebanyakan daripada sihir tadi itu adalah takhayyulat yaitu hanya imajinasi-imajinasi atau hayalan-hayalan sehingga menjadi besar menurut orang yang tidak mengetahui hal itu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.